Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fail Aziz dari kelas PJKRC 2019, NIM 19310411070. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang materi rehabilitas. Yang pertama yaitu pengertian rehabilitasi. Bahwa rehabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan, maka pengertian rehabilitas tes berhubungan dengan masalah ketetapan hasil tes atau seandainya hasil berubah-ubah. Perubahan yang terjadi dapat dikatakan tidak berarti. Sehubungan dengan rehabilitasi ini, Scarfia B. Anderson dan kawan-kawan menyatakan bahwa persyaratan bagi tes yaitu validitas dan reliabilitas ini penting. Dalam hal ini, validitas lebih penting dan reliabilitas ini perlu, karena menyokong terbentuknya validitas sebuah tes yang mungkin reliable tetapi tidak valid. Sebaliknya, sebuah tes yang valid biasanya reliable. Secara garis besar dapat dikelompokkan dalam 3 hal. Hal yang berhubungan dengan tes itu sendiri, yaitu panjang tes dan kualitas butir-butir soalnya. Dalam menghitung besarnya reliabilitas berhubungan dengan penambahan banyaknya butir soal dalam tes ini, ada sebuah rumus yang diberikan oleh Spearman dan Brown, sehingga terkenal dengan rumus Spearman-Brown. Seperti pada gambar yang di bawah ini yang berwarna hitam. R dan N sama dengan NU 1 tambah 1 N kurang 1 sama dengan R dalam kurung R. Hal yang berhubungan dengan tercoba atau testi, tes yang dicobakan kepada bukan kelompok terpilih akan menunjukkan reliabilitas yang lebih besar daripada dicobakan pada kelompok tertentu yang diambil secara dipilih. Hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan tes sudah disebutkan bahwa faktor penyelenggaraan tes yang bersifat administratif sangat menentukan hasil tes. Cara mencari besaran reliabilitas. Sekali lagi, reliabilitas adalah ketetapan suatu tes apabila diteskan kepada subjek yang sama. Untuk mengetahui ketetapan ini, pada dasarnya dilihat kesejajaran hasil seperti halnya beberapa teknik juga menggunakan rumus korelasi produk momen untuk mengetahui validitas. Kesejajaran hasil reliabilitas tes. Kriterium yang digunakan untuk mengetahui ketetapan ada yang berada di luar tes atau konsistensi eksternal, dan pada tes itu sendiri atau biasa disebut dengan konsistensi internal. Metode bentuk paralel atau equivalent. Dalam menggunakan metode tes paralel ini, pengetes harus menyiapkan 2 buah tes dan masing-masing dicobakan pada kelompok siswa yang sama. Oleh karena itu, ada orang menyebutkan sebagai double test, double trial method. Penggunaan metode ini baik karena siswa dihadapkan kepada 2 macam tes, sehingga tidak ada faktor masih ingat soalnya, yang dalam evaluasi disebut adanya practice effect and carry-over effect. Metode tes ulang. Tes retest metode tes ulang dilakukan orang untuk menghindari penyusunan 2 seri tes. Metode belah 2 atau split half. Metode kelemahan penggunaan metode 2 tes sekali percobaan dan 1 tes 2 kali percobaan diatasi dengan metode ketiga ini, yaitu belah 2. Pembelahannya hanya memilih salah satu untuk selanjutnya dihitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil atau genap, pembelahan ganjil sampai genap, pembelahan awal akhir. Menghitung dengan korelasi produk momen. Pembelahan ganjil sampai genap untuk mencari reliabilitas. Seluruh tes digunakan rumus Spearman-Brown yang rumusnya telah dikemukakan tadi. Penggunaan rumus Flanagan, rumus RNN21 S21 S22 atau bisa dilihat dari gambar tersebut. Secara sederhana dapat dipahami bahwa variance adalah standar deviasi kuadrat. Dengan demikian, bagi peminat yang menghitung dengan kalkulator statistik, varian ini diperoleh dengan menggunakan kuadratkan standar deviasi. Penggunaan rumus Rulon. Rumus Rn sama dengan kurang S2D S2T atau biasa dilihat dari gambar tersebut. Gunakan metode belah 2 adalah bahwa banyaknya item harus genap agar dapat dibelah. Syarat yang kedua, item-item yang membentuk soal tes harus homogen atau paling tidak setelah dibelah terdapat keseimbangan antara belahan pertama dengan belahan kedua. Penggunaan rumus KR20. Rumus Rn sama dengan N1 S2 PQ S2. Dalam buku-buku lain, N kecil ini sering diganti dengan huruf K kecil yang juga melambangkan banyaknya item. Demikian juga huruf S sebagai lambang standar deviasi, dituliskan SB sebagai singkatan dari kata simpangan baku. Penggunaan rumus KR21. Jika dibandingkan reliabilitas yang dihitung dengan KR20 dan KR21, lebih besar yang pertama. Memang menggunakan rumus KR20 cenderung memberikan hasil yang lebih tinggi, tetapi pekerjaannya lebih rumit. Penggunaan rumus Hoyt. Masih ada satu cara lain yang ingin
penulis ajukan dalam buku mencari reliabilitas, yaitu menggunakan rumus Hoyt. Reliabilitas dalam bentuk uraian. Untuk keperluan mencari reliabilitas soal keseluruhan perlu juga dilakukan analisis butir soal, halnya soal bentuk objektif. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.